Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Rajab. 25 Rajab, lalu Sya'ban, lalu Ramadan. Jadi begitu kita tersadarkan diri, kita sudah mulai akhir Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Tentu yang ada dalam pikiran kita, benak kita, aduh, iya naon bekal kanggo Ramadan, sakedap di Ramadan, bekalna tos aya acan gitu. Karena seperti hanya ibadah haji, maka berbekallah. Fa inna khairud zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu kita melihat kepada diri kita sendiri, bagaimana ketakwaan yang kita miliki saat ini untuk menghadapi bulan Ramadan. Namun sebelum kita bicara tentang persiapan bulan Ramadan, kita melihat kondisi bulan ini adalah bulan Rajab, sehingga bisa jadi ketika kita berpikir tentang bulan Rajab dan lalu kita melakukan berbagai kebaikan keutamaan di bulan Rajab, itu pun merupakan bekal kita di bulan Ramadan. Apa keistimewaan bulan Rajab? Bulan Rajab ini bersama dengan bulan-bulan yang lain, bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dihormati bulan Rajab. Dan ini tertera di dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi kita coba kajian kita pagi hari ini, kita membahas bulan Rajab dulu ya. Karena ini sudah 25 Rajab, nanti pekan depan masuk Sya'ban ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallah, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah, Isna asyara syahron, 12 bulan, fi kitabillah, di dalam atau pada ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menetapkan 4 bulan, menetapkan 12 bulan ya, dalam hitungan menurut hitungan Allah. Inna indatasyuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan, hitungan 12 bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, apa yang bisa kita pahami dengan pernyataan bahwa perhitungan Allah itu 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sejak zaman dulu, sejak sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka sudah mengenal nama-nama bulan. Dan nama-nama bulan ini 12 bulan ya. Apa yang dikatakan 1 bulan? Yang dikatakan 1 bulan itu ketika bulan berputar mengelilingi bumi kembali pada titik semula, maka itu 1 bulan. Jadi kalau kita melihat hilal ya, bulan sabit, kembali lagi ke bulan sabit, maka itu 1 bulan. Atau kalau di pertengahan bulan kita melihat bulan purnama, lalu kembali lagi ke bulan purnama, maka itu 1 bulan. Nah, jadi kalau yang namanya 12 bulan itu
berarti bulan berputar mengelilingi bumi itu 12 kali. Dan kita bersyukur dengan pengetahuan yang kita miliki, ternyata semakin menyadari ya, semakin meyakini ya, akan ayat-ayat Allah. Ternyata bersamaan dengan bulan mengelilingi bumi, bumi pun mengelilingi matahari. Jadi bersamaan dengan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Dan bersamaan dengan bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali, maka bumi pun telah selesai mengelilingi matahari 1 kali putaran, kembali pada titik semula yang disebut dengan 1 tahun. Jadi kenapa disebut 1 tahun itu 12 bulan? Karena bumi berputar mengelilingi matahari kembali pada titik semula, nah itu 1 tahun, dan bersamaan pula bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Nah tentu saja ini tidak dipahami oleh orang-orang yang dulu ya, atau para sahabat ketika mendapatkan ayat ini, karena mereka belum memahami tentang dunia astronomi. Tapi kita hari ini setelah kita memahami dunia astronomi, kita semakin paham, semakin yakin bahwa kenapa 12 bulan ini Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang seperti itulah perputaran bulan, bumi dengan matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan semuanya berjalan selama 1 tahun, persis 12 kali bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi dengan membaca ayat ini, lalu kita kaitkan dengan pemahaman kita astronomi saat ini, maka kita semakin yakin inilah ayat Allah. Jadi Allah sudah 15 abad yang lalu menuliskan ini di dalam Al-Quran ya. Yang pada saat itu orang-orang tidak paham apa yang dikatakan menetapkan 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak paham apa maksudnya menetapkan 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, apa maksudnya. Tapi karena ini adalah ayat Allah, ya mereka mengikuti saja walaupun tidak paham, tidak mengerti. Tapi kita hari ini kita paham, oh ya Allah, kenapa 12 bulan? Karena memang itulah putaran bumi mengelilingi matahari ya, selama 1 tahun. Dan itu ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kita lanjutkan ayatnya. Ternyata Allah juga minha di dalamnya arbaatun hurum, juga menetapkan 4 bulan yang dihormati. Jadi selain menetapkan 12 bulan dalam hitungan Allah ya, juga menetapkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, di mana dengan 4 bulan yang dihormati itu jangan sampai ada terjadi peperangan, jangan terjadi perbuatan saling menzalimi satu sama lain. Karena dilanjutkan ayatnya, coba kita lanjutkan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketentuan Allah yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Jadi 4 bulan yang dihormati itu adalah dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketentuan Allah, din, tuntunan Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendolimi di dalamnya anfusakum, diri kalian ya. Termasuk saling berperang satu sama lain, saling mendolimi satu sama lain, dosa dihindari ya. Jadi bagaimana di 4 bulan ini berupaya dalam rangka menghormati bulan yang dihormati, menghindari perbuatan dosa ya, menghindari perbuatan maksiat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati ya, bulan yang dihormati ya. Lalu kalau kita lanjutkan, waqatilul musyrikin, dan berperangilah orang-orang musyrik
kafah sepenuhnya, kama sebagaimana yuqatilunakum mereka memerangi kalian kafah sepenuhnya. Artinya apa? Walaupun bulan haram itu adalah dilarang untuk berperang, namun kalau kaum muslimin diperangi, maka perangilah gitu. Jadi entong kena-kena itu bulan haram tidak boleh berperang, ketika diperangi diam saja, tidak gitu. Tapi walaupun di bulan haram diperangi, perangi gitu, hadapi walaupun itu di bulan haram ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ya berkenaan dengan 4 bulan haram ini, 4 bulan yang dihormati, ternyata ini luar biasa juga. Kalau kita membaca sejarah, menelaah sejarah orang-orang Arab sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu mengetahui persis tentang 4 bulan haram, sehingga di antara mereka, di antara suku-suku orang Arab itu ada kesepakatan ketika masuk bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang namanya peperangan, walaupun mereka terjadi peperangan antar suku, di bulan itu mereka harus berhenti. Jadi mereka berhenti walaupun mereka sedang berperang, tapi memasuki bulan itu mereka berhenti. Para suku-suku itu, antara suku itu, dalam rangka apa? Mereka menghormati bulan haram gitu. Nah jadi ini ketentuan ini bukan apa yang disampaikan dalam Al-Quran saja, tapi sebelum Al-Quran, orang-orang Arab, para suku-suku di Arab, semua mereka memahami tentang 4 bulan yang dihormati. Nah, pertanyaannya, dari mana mereka, orang-orang Arab sebelum Islam, sebelum Al-Quran turun, mereka memahami tentang 4 bulan yang dihormati? Padahal di dalam ayat ini Allah menegaskan 4 bulan yang dihormati itu adalah ketentuan Allah. Dzalikad dinul qayyim. Ini tuntunan Allah yang lurus. Ada 4 bulan yang dihormati di antara 12 bulan. Dari mana mereka mengetahui? Tentu tidak lain, ini ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Karena tidak mungkin ujug-ujug mereka memahami, mereka lalu menyepakati, kita menyepakatilah 4 bulan dihormati, bulan ini di antara mereka. Dari mana mereka mengetahui bahwa itu adalah ketentuan Allah? Mereka mengetahui bahwa itu adalah ketentuan Allah karena apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi-nabi terdahulu mereka mengajarkan bahwa di antara bulan ini ada bulan yang dihormati. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, dengan bentuk penghormatannya apa? Menghindari peperangan, menghindari perbuatan dosa atau maksiat, karena ini kita berada di bulan yang dihormati. Nah, jadi alhamdulillah kita hari ini kita di ujung ya, di pekan-pekan akhir bulan Rajab ya. Jadi kita masih berada di bulan Rajab ya. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang dihormati ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini karena apa? Karena ternyata di dalam keterangan hadis, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan di bulan yang dihormati ini, di bulan Rajab ini, kebaikan ini dilipat gandakan. Jadi pahalanya itu dilipat gandakan, kebaikan itu ketika kita berupaya melakukan apa saja kebaikan, ibadah apa saja. Nah, jatuh di bulan Rajab, masih ada waktu kita, sekarang 25 Rajab, masih ada waktu 5 hari lagi.
Nah, untuk memaksimalkan semua kebaikan yang kita lakukan agar kebaikan yang kita lakukan itu berlipat ganda nilainya. Tapi kebalikannya, karena ini adalah bulan yang dihormati, maka bagaimana kita menjaga diri jangan ada dosa atau maksiat. Karena dosa maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Kalau kita melakukan di bulan yang dihormati. Karena dia tidak menghormati bulan yang dihormati. Dengan dia membiarkan diri dosa, membiarkan dia maksiat, berarti itu tandanya dia tidak menghormati. Padahal ini bulan yang dihormati. Nah, coba kita perhatikan di ayat berikut, di lanjutan ayatnya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi apa sih artinya penjelasan tentang 12 bulan, penjelasan bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, tapi di ujung ayat Allah menyatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwa ternyata pemahaman ini dikaitkan oleh Allah itulah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Jadi kalau kita seolah-olah tidak peduli tentang bulan yang dihormati, aku mahawe sama sajalah dengan bulan yang lain, seolah-olah tidak peduli. Nah, itu menunjukkan bahwa itu tanda-tanda yang tidak bertakwa gitu. Tapi kalau kita lalu kita mengambil satu sikap, oh ini ya bulan Rajab, ya inilah bulan yang dihormati, maka dia kemudian menjaga bulan yang dihormati dengan apa? Dengan dia memanfaatkan, memperbanyak perbuatan baik, dengan dia memanfaatkan jangan sampai ada dosa, kenapa menghindari dosa? Kan bulan ini bulan yang dihormati. Nah, ketika dia peduli terhadap bulan yang dihormati, maka ini salah satu ciri orang bertakwa. Karena di ujung ayat Allah menyatakan wa'lamu anallaha ma'a muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi pemahaman penyikapan kita di bulan Rajab, nah ini ternyata sangat penting untuk diri kita karena kaitannya dengan ciri orang yang bertakwa. Dan secara tidak disadari juga oleh kita, ketika kita berbuat mengutamakan bulan yang dihormati di bulan Rajab, tanpa kita sadari itu adalah modal kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita memperbanyak kebaikan, kita memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Kan tidak lama masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Dan Sya'ban itu adalah karena kita sudah membiasakan yang namanya kebaikan, membiasakan yang namanya ibadah di bulan Rajab, maka Sya'ban itu akan berlanjut. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di Sya'ban itu akan berlanjut. Dan itu modal kita nanti memasuki bulan Ramadan. Jadi sebetulnya modal kita untuk memasuki bulan Ramadan nanti, nah sebetulnya dimulai dari bulan Rajab ini. Bagaimana kita memaksimalkan bulan Rajab, ini bulan yang dihormati, dan kita memperlihatkan kepada Allah kita menghormati bulan yang dihormati ini. Dan itu adalah innallaha ma'a muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Dengan kita memperlihatkan kita menghormati bulan yang dihormati. Bapak Ibu hadirin, dan ternyata di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu 27 Rajab. Apa? Isra Mi'raj. Ya, memang masih perdebatan, ada yang menyatakan bukan 27 Rajab, tapi tanggal berapa Rajab lah gitu. Nah, tapi sekitar Rajab yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang sampai hari ini pun manusia tidak bisa memahami itu kecuali dengan iman. Tanpa iman manusia tidak akan paham bagaimana sih peristiwa Isra Mi'raj, tidak akan paham. Walaupun
kalau berkaitan dengan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bolak-balik 1 malam, hari ini kita paham. Kalau maghrib ada di Masjidil Haram, naik pesawat, jam 10 sudah di Masjidil Aqsa, lalu balik lagi, subuh itu sudah di Masjidil Haram. Jadi di subuh itu orang dia sudah bisa bicara, saya tadi semalam dari Masjidil Aqsa. Hari ini kita bisa paham karena dengan naik pesawat itu normal. Subuh itu sudah ada kembali, sudah sholat subuh itu sudah di Masjidil Haram. Maghrib di Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa, subuh sudah di Masjidil Haram lagi. Nah, ini hari ini kita paham karena dengan naik pesawat. Tapi perjalanan Mi'raj, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh, karena Rasulullah itu sampai langit ketujuh, lalu ujungnya Sidratul Muntaha, dan kita paham semua apa yang terjadi di Sidratul Muntaha, yaitu Rasul menerima perintah sholat yang 5 waktu. Bukan berarti sebelum Isra Mi'raj belum ada sholat. Ada sholat yang dilakukan Rasul sebelum Isra Mi'raj, yaitu konon itu sehari 2 kali, tapi ada ruku, ada sujudnya. Nah, lalu kemudian setelah dari Isra Mi'raj, sholat itu disempurnakan menjadi sehari 5 kali dengan tata cara yang mendetil. Bagaimana berdirinya, bagaimana cara bacanya, semua dijelaskan di dalam keterangan hadis. Ya. Jadi tidak akan salah ketika kita mengikuti bacaan sholat setelah Isra Mi'raj karena keterangannya banyak. Ya. Apa yang dijalani oleh Rasul Mi'raj melewati langit pertama, langit kedua, 3 sampai langit ketujuh. Nah, ini belum dipahami oleh manusia. Kenapa? Di mana sih yang namanya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, di mana? Nah, kalau kita melihat bumi hari ini, kita melihat alam semesta, bumi ini dikelilingi oleh lapisan atmosfer. Setelah lapisan atmosfer, maka yang ada itu adalah udara yang hampa, itulah langit. Udara hampa, langit. Nah, tidak jauh dari situ kemudian ada bulan. Tidak jauh berikutnya ada Mars. Dan berikutnya ada planet-planet yang lain. Dan berikutnya ketemulah matahari. Nah, inilah tata surya kita. Tata surya kita. Nah, setelah kita melewati tata surya kita melihat berbagai banyak tata surya. Setiap bintang itu memiliki tata surya. Dan kemudian tata surya kita semua berada dalam satu konfigurasi yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan kemudian lewat dari situ ada galaksi-galaksi yang lain. Sekian banyak galaksi di alam semesta ini. Maka di mana yang namanya langit pertama? Langit Nokahijadi di mana? Apakah di tata surya ini langit pertama? Ya. Lalu galaksi itu langit kedua? Kan jadi tidak jelas. Nah, tapi kita mendapat satu keterangan di dalam surat An-Naba, penjelasan Allah. Ketika manusia itu bangkit di padang mahsyar, di dalam surat An-Naba dikatakan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu Allah membukakan langit, maka terbukalah pintu-pintunya. Jadi ketika kita dibangkitkan, dihidupkan kembali di padang mahsyar, kemudian terbukalah langit, dibukakan oleh Allah langit-langit. Langit yang mana? Tentu bukan langit yang ada sekarang. Kenapa? Karena langit yang ada sekarang mah tos kiamat. Langit yang ada sekarang mah sudah hancur dengan peristiwa kiamat. Jadi yang nanti dibukakan oleh Allah di padang mahsyar itu langit yang baru, bukan langit yang ada sekarang. Karena langit yang ada sekarang mah tos sudah hancur dengan peristiwa kiamat. Ya. Nah, jadi ketika kita di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah, diperlihatkan langit berikutnya. Nah, kalau begitu, kalau kita katakan langit berikutnya adalah langit yang kedua, berarti langit yang pertama inilah
Jadi sepanjang mata kita melihat ke alam semesta, inilah langit yang pertama. Ya. Jadi kita tidak bisa membatasi langit pertama itu di tata surya, langit yang pertama itu di galaksi, langit yang pertama di mana. Kita tidak bisa membagi itu. Tapi kalau kita memahami ini adalah semuanya yang kita lihat adalah langit yang pertama, kita menjadi paham, oh, apa yang kita lihat ini adalah langit yang pertama, yang suatu saat langit yang pertama ini akan hancur dengan peristiwa kiamat. Jadi yang ketika terjadi kiamat menghancurkan seluruh apa yang ada, yang dihancurkan ini langit pertama inilah. Langit yang kita lihat sekarang ini yang akan hancur ketika peristiwa kiamat. Nah, lalu kemudian kita ditempatkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Tentu saja yang namanya padang mahsyar bukan sesuatu yang ada di langit ini, tapi sesuatu yang baru oleh Allah buat. Karena yang langit ini sudah hancur semuanya, sudah tidak ada. Nah, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu, muncullah langit berikutnya, itulah langit yang kedua. Bapak Ibu hadirin, kita tidak mendapatkan keterangan langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Hanya kita mendapatkan penjelasan langit ketujuh, di mana langit ketujuh itu ada yang namanya Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Disitulah Rasulullah menerima perintah untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sekarang menurut akal manusia, berapa lama Rasulullah bisa melewati langit pertama ini? Jadi ini kan langit pertama ini dilewati, semua bintang-bintang yang ada di langit pertama ini dilewati untuk masuk langit kedua. Jadi untuk memasuki langit kedua itu melewati seluruh bintang-bintang yang ada di langit pertama. Nah, setelah melewati seluruh bintang-bintang yang ada, masuk ke langit kedua, masuk ke langit ketiga, masuk ke langit pada seterusnya sampai langit ketujuh. Nah, sekarang kalau menurut ilmu pengetahuan, ada bintang, kan kita melihat ke alam semesta itu begitu banyak bintang. Nah, ada bintang yang paling dekat dengan bumi kita, yang namanya Alpha Centauri atau Proxima Centauri. Jadi bisa Alpha Centauri atau Proxima Centauri yang hampir sama, ya, itu adalah bintang yang terdekat dengan bumi kita. Nah, ternyata menurut perhitungan para ahli, jarak antara kita ke bintang yang terdekat itu Alpha Centauri atau Proxima Centauri kurang lebih, kalau kita berjalan dengan perjalanan kecepatan cahaya, kita naik kendaraan dengan kecepatannya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi kalau kita menembakkan cahaya dalam 1 detik itu 300.000 km kecepatan cahaya. Jadi kalau kita naik kendaraan dari sini ke Jakarta, paling kita bisa 120 km per jam. Jadi kita bisa sampai Jakarta 1 jam 2 jam kalau kecepatannya dipertahankan seperti itu. Nah, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan dengan kecepatan cahaya, dari bumi sampai ke bintang terdekat memakan waktu 4 tahun atau 4,2 tahun persisnya. 4,24 tahun dari bumi menuju ke Alpha Centauri, bintang yang paling dekat. Itu menuju bintang yang paling dekat. Bagaimana bintang ke bintang-bintang berikutnya? Sementara Rasul dengan peristiwa Isra Mi'raj dari melewati langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh itu dalam waktu yang 1 malam. Kira-kira bagaimana kita bisa pahami ini? Melewati 1 bintang saja yang paling dekat itu memakan waktu 4 tahun dengan kecepatan cahaya. Iya mah melewati semuanya, melewati semua langit. Langit pertama dilewati, masuk langit kedua itu dalam waktu 1 malam. Nah, ini kan menurut
akal manusia hari ini tidak paham. Jadi kita bisa memahami Isra Mi'raj itu ya sama seperti ketika manusia yang dahulu sama tidak pahamnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, kan tidak paham waktu itu. Nah, sama hari ini juga kita tidak paham bagaimana bisa melewati seluruh langit pertama dilewati, masuk langit kedua terus sampai langit 7 dalam waktu semalam, bagaimana bisa? Nah, itu semua hanya kita bisa pahami dengan apa? Dengan keimanan. Dengan keimanan saja. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan kita. Apa sebetulnya bekal Rasul, ya, Rasulullah SAW dari Isra Mi'raj? Bekalnya apa? Bekalnya perintah 5 waktu. Itu bekalnya. Berarti untuk menerima perintah 5 waktu ini, Rasulullah harus melewati suatu perjalanan yang jauh, dan barulah kemudian diberikan perintah untuk sholat 5 waktu. Jadi artinya apa? Betapa berharganya sholat yang 5 waktu ini, betapa bernilainya. Nah, itu yang bisa kita pahami, betapa bernilainya, sehingga untuk menyampaikan perintah itu harus diperjalankan dulu Rasul sampai ke langit ke-7. Jadi kalau kita memahami akan kondisi seperti ini, permasalahan seperti ini, kalau ternyata kita masih juga menganggap enteng sholat, kadang-kala sholat ge sami ngalamun, kadang-kadang ngalamun ge terus-terusan, ditakbir ngalamun terus, iftitah masih ngalamun, Al-Fatihah ngalamun kene, ruku ngalamun kene, sujud ngalamun kene, terus seolah-olah sholat teh ya disapirakeun kumaha. Padahal nilai sholat itu demikian luar biasanya, sampai Allah memerintahkan sholat itu sampai diperjalankan sampai melewati langit semuanya ini sampai langit ke-7. Jadi lamun masih kene nyapirakeun, masih kene menganggap tidak penting, berarti apa namanya? Piraku, maknya kacidah gitu. Itu barangkali yang menjadi apa catatan kita, bagaimana kita memahami bahwa persoalan sholat ini demikian pentingnya sehingga Allah menurunkannya itu di tempat yang khusus, yaitu Sidratul Muntaha. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallahi wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.